Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang sistem informasi dan pengambilan keputusan. Materi ini penting karena hampir semua keputusan, baik di organisasi, instansi pemerintah, maupun perusahaan saat ini sangat tergantung pada informasi yang akurat dan teknologi yang mendukung. Pengertian sistem informasi dan pengambilan keputusan. Menurut John F. Nass, sistem informasi adalah kombinasi manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang digunakan untuk mengatur jaringan komunikasi penting, proses transaksi rutin, dan membantu manajemen dan pengguna internal dan eksternal. Sistem ini juga menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Sementara itu, menurut Melayu Hasibuan, pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif terbaik untuk tindakan yang akan datang. Artinya, tanpa informasi yang baik, pengambilan keputusan tidak akan efektif. Disinilah peran sistem informasi menjadi sangat penting. Hubungan sistem informasi dan pengambilan keputusan. Sistem informasi dan pengambilan keputusan memiliki hubungan erat. Sistem informasi menyediakan data yang cepat, akurat, dan relevan. Dengan begitu, keputusan yang diambil dapat lebih objektif, efisien, dan tepat sasaran. Misalnya, seorang manajer tidak lagi perlu menunggu laporan manual. Semua data kini dapat dilihat langsung melalui dashboard dan aplikasi. Komponen sistem informasi. Sebuah sistem informasi bekerja melalui beberapa komponen utama. 1. Hardware, seperti komputer dan printer. 2. Software, aplikasi atau program pengolah data. 3. Data, fakta mentah yang diolah menjadi informasi. 4. Prosedur, aturan atau langkah operasional. 5. Brainware, pengguna atau manusia yang mengoperasikan sistem. Kelima komponen ini harus bekerja bersama agar sistem informasi berfungsi optimal. SIM dalam proses pembuatan keputusan. Dalam sistem informasi manajemen, proses pengambilan keputusan didukung oleh dua sistem utama yaitu 1. SDS digunakan untuk keputusan yang bersifat rutin dan berulang karena informasinya sudah terstruktur dan terprogram dengan jelas. Keputusan bisa diambil dengan cepat dan konsisten, terutama untuk kegiatan operasional sehari-hari. 2. Sementara itu, DSS hadir untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih kompleks. Sistem ini tidak hanya mengandalkan data angka, tetapi juga mempertimbangkan informasi kualitatif seperti analisis, pertimbangan, dan prediksi. Karena itu, DSS sangat berperan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan arah dan masa depan organisasi. Tahapan pengambilan keputusan dengan dukungan sistem informasi. Proses pengambilan keputusan biasanya melalui 5 tahap penting, yaitu 1. Mengidentifikasi masalah. Sistem informasi membantu menunjukkan masalah melalui laporan dan data operasional. 2. Merancang alternatif solusi. Sistem menyediakan alat analisis dan simulasi untuk mengevaluasi berbagai pilihan. 3. Memilih alternatif terbaik. Dengan bantuan data komparatif, keputusan tidak lagi hanya berdasarkan intuisi. 4. Mengimplementasikan keputusan. Dashboard dan laporan digital membantu memantau pelaksanaan keputusan. 5. Mengevaluasi hasil. Sistem informasi menyediakan data evaluasi, sehingga keputusan di masa depan dapat diperbaiki. Contoh implementasi dalam platform SINPAD. Salah satu contoh nyata penggunaan sistem informasi dalam pengambilan keputusan adalah SIMPEK, atau Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. SIMPEK mengelola data pegawai seperti profil, jabatan, absensi, pelatihan, hingga penilaian kinerja. Manfaatnya, data pegawai mudah diakses secara real-time. Keputusan mutasi atau promosi lebih objektif. Monitoring kinerja lebih transparan. Efisiensi waktu dan biaya operasional meningkat. SIMPEK membuktikan bahwa keputusan yang baik harus berbasis data yang valid. Tantangan penerapan sistem informasi. Walaupun sangat bermanfaat, penerapan sistem informasi juga memiliki tantangan seperti data yang kurang akurat, sistem yang tidak terintegrasi, keterbatasan kompetensi pengguna, sistem yang belum stabil, masalah keamanan dan privasi data.
Tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar manfaat sistem informasi dapat maksimal. Penutup dan kesimpulan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi memegang peranan sangat penting dalam proses pengambilan keputusan, terutama di era digital saat ini. Sistem informasi tidak hanya menyediakan data yang cepat, akurat, dan relevan, tetapi juga membantu menganalisis berbagai alternatif sehingga keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui berbagai jenis sistem informasi, mulai dari sistem manajemen, akuntansi, hingga sistem pendukung keputusan organisasi, dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses layanan, dan meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan informasi manual. Walaupun masih terdapat sejumlah tantangan seperti kualitas data, integrasi sistem, kompetensi pengguna, dan keamanan informasi, namun semua hambatan tersebut dapat diatasi dengan perencanaan yang baik, dukungan manajemen, serta peningkatan infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia. Pada akhirnya, keberhasilan penerapan sistem informasi sangat menentukan kualitas kebijakan dan keputusan yang dibuat. Dengan pemanfaatan yang tepat, sistem informasi bukan hanya menjadi alat pendukung, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola organisasi yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Thank you for watching this presentation. We hope you found it useful.